Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Triana Dewi Cahyanirum, NIM 2019 10 11 03 11 370. Nah, saya dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber saya yang bernama Mbak Hilwa. Kepada Mbak Hilwa dipersilahkan untuk memperkenalkan diri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Hilwa Rizky dari Bondowoso. Asal saya dari Universitas Jember Kampus Bondowoso. Baik, di sini saya akan mewawancarai narasumber saya dengan mata kuliah Hukum Administrasi Negara, materi pajak daerah dan pungutan lainnya. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung kepada pertanyaan ya. Dalam pajak itu kan ada PBB. PBB itu pajak bumi dan bangunan perdesaan. Nah, definisi atau fungsi dari PBB tersebut apa dapat dijelaskan sama Mbak Hilwa? Apakah Mbak Hilwa mengerti? Ya, PBB itu kan kita ketahui bahwa singkatannya aja kan pajak bumi dan bangunan. Nah, untuk perdesaan sendiri, nah biasanya pajak PBB itu disebut sebagai pembayaran atas kepemilikan, penguasaan, dan atau pemanfaatan bumi, bangunan oleh orang pribadi atau badan. Kecuali beberapa kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, atau pertambangan. Iya, iya, iya. Kan tadi udah PBB. Nah, saya akan lanjut kepada pertanyaan yang berikutnya. Selain PBB itu ada juga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan. Nah, bisa dijelaskan apa itu biaya perolehan hak atas bangunan itu? Kan kita tahu sendiri ya dari namanya aja kan perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sehingga biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan itu juga akan berkaitan dengan atas tanah dan bangunan. Biasanya seperti kalau definisinya itu merupakan perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah bangunan oleh orang pribadi atau badan. Jadi pasti biaya perolehan hak atas tanah dan bangunan ini pasti berkaitan erat tentang tanah dan bangunan aja, tidak ke yang lainnya gitu. Oh ya, baik. Saya lanjut ya pertanyaannya. Kan pungutan itu ada banyak ya, ada macam-macamnya. Nah, pungutan lain di daerah itu bisa dijelaskan apa saja gitu, kayak pungutan umum atau pungutan usahanya. Oh gitu. Jadi menurut yang saya tahu itu biasanya pungutan itu ada 3. Kalau nggak salah udah diatur dalam UU nomor 28 tahun 2009. Kalau buat UU-nya mungkin bisa dicari sendiri ya, soalnya takut lupa. Iya. Kemudian di sana itu setahu saya dibagi 3, ada retribusi jasa umum, jasa usaha, sama perizinan. Nah, kalau yang jasa umum itu disediakan atau diberikan pemerintah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Kemudian untuk jasa usaha itu disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, baik itu pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, atau pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum dapat disediakan serta memadai oleh pihak swasta. Kemudian yang terakhir ada perizinan tertentu. Nah, perizinan tertentu itu dilakukan oleh pemerintah daerah kepada pribadi atau badan yang dimaksud untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Seperti itu, Kak. Tadi udah ini ya PBB, terus udah kayak biaya perolehan, ada pungutan juga. Nah, ini saya lanjut kepada pertanyaan yang terakhir ya.
Yang terakhir itu pentingnya cukai bagi pembangunan di Indonesia ini kayak gimana sih? Kenapa harus ada cukai? Harus ada bea cukai, harus ada pajak. Pentingnya cukai rokok bagi pembangunan itu kalau dilihat dari aspek penerimaan negara, cukai rokok cukup dibilang untuk berkontribusi karena menyumbang 1,66% total pendapatan domestik di Indonesia. Kemudian juga ada devisa negara melalui ekspor ke dunia yang nilainya mencapai 700 juta dolar US pada tahun 2013. Selain itu juga setahu saya industri rokok juga menjadi sumber penghidupan bagi orang yang bekerja di industri rokok, kurang lebih 6,1 juta kalau nggak salah. Kemudian juga membantu 1,8 juta petani tembakau dan cengkeh. Seperti itu, Kak. Oh iya, jadi cukai rokok itu penting sekali ya bagi perekonomian juga di Indonesia ini. Iya, Kak. Saya rasa Mbak Hilwa sendiri udah cukup mengerti ya apa itu pajak, apa itu cukai. Nah, ya udah materinya, pertanyaannya gitu aja. Maaf loh ya mengganggu waktunya. Mohon maaf jika ada salah kata, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.